Shalom. Sekali lagi shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah pemulai kita ya. Saya undang saudara-saudara semua untuk berdiri berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu Anugerah Terbesar.
kita? Amin. Kita masih tidak berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami ingin memberi persembahan. Tuhan, Kau berkati persembahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, agar menjadi asal juga hari berikut Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang bertugas
firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu ada yang tidak senang Tuhan. Saat ini Tuhan, segala roh jahat, intimidasi Tuhan, roh pencuri firman Tuhan yang membuat kami tidak fokus saat mendengarkan firman Tuhan, saat ini kami kata patah juga kuasanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bapa, urapi mulut bibir tidak hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini merupakan isi dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji dalam Tuhan, saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Shalom saudara semua. Shalom, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini firman yang ingin saya sampaikan adalah tentang hati. Kita tahu hati itu adalah roh, yang berarti roh kita itu adalah sumber kehidupan. Jadi meskipun kita punya tubuh, tapi kalau kita tidak punya roh, kita tidak hidup. Tubuh tanpa roh itu seperti jasad. Mau dia dipukul-pukul, mau dia kena angin badai, kena banjir, segala macam itu tidak akan ada refleksnya ya, tidak ada gerakannya, karena rohnya tidak ada di dalam tubuh itu. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, hati itu adalah roh, yaitu sumber kehidupan dan esensi manusia yang paling utama. Jadi hati manusia itu menghasilkan buah, seperti yang firman Tuhan katakan, ada 2 buah, ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Buah yang baik menghasilkan, hati yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi hati yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Contohnya yang baik itu dalam hidup kita, hati kita itu menghasilkan kasih. Jadi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saat misalnya dalam pertemanan atau kasih sesama saudara, itu kita saling mengasihi, tidak ada kegeraman, tidak ada iri hati, dengki, ataupun perselisihan. Tetapi hati manusia yang tidak baik itu menghasilkan sumber yang tidak baik juga. Contohnya yang mau saya bahas hari ini adalah tentang akar pahit. Nah, anak-anak muda ini jarang sekali dibahas. Nah, hari ini saya membahas tentang akar pahit. Jadi hati manusia yang tidak baik itu ada yang menghasilkan akar pahit, kebencian, juga iri hati, kedengkian. Tidak ada damai sejahtera yang dihasilkan. Yang dihasilkannya hanyalah perasaan yang seperti perasaan kesal, amarah, hanya itu yang dihasilkan. Tapi kalau buah yang dihasilkan baik itu menghasilkan damai sejahtera. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi efek akar pahit itu ada 2, itu menimbulkan kerusuhan, juga mencemarkan banyak orang. Jadi dari ayat ini saya mau membahas 2 hal. Yang pertama, ini dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, di sini ini merupakan perintah. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk kita menjaga diri kita supaya kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena apa? Ketika kita jauh dari kasih karunia Allah, maka akan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Kerusuhan itu seperti pertengkaran, perselisihan, juga menimbulkan pencemaran bagi banyak orang. Orang-orang di sekitar kita, kalau misalnya hati kita nih lagi marah ya, otomatis orang-orang sekitar kita kan, kalau kita lagi marah tuh biasanya raut wajah kita tuh gak bisa disembunyikan, tuh kayak gitu kan. Nah, orang di sekitar kita tuh tahu. Jadi untuk mendekati kita tuh orang tuh takut, saudara. Jadi oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kita supaya kita menjaga hati kita. Dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan. Coba kita buka ayatnya di dalam Mazmur pasal yang 119. Ini ayatnya untuk anak-anak muda dan sering sekali dibacakan ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat yang ke-10.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah, di sini di Mazmur ini dikatakan dengan apa kita menjaga kelakuan kita supaya bersih, dengan apa kita menjaga diri kita supaya kita tidak jauh dari kasih karunia Allah. Yang pertama tentu saja dengan firman. Nah, di sini juga dikatakan supaya kita jangan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Nah, selain kita menjaga dengan firman, di sini Tuhan juga punya perintah untuk kita. Selain yaitu perintahnya adalah untuk kita saling mengasihi. Itu adalah perintah Tuhan yang terutama. Karena kalau kita tidak mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan itu adalah kasih. Kalau kita tidak punya kasih, otomatis kita tidak menjaga hati kita juga dengan firman. Karena firman itu adalah Yesus sendiri dan Yesus itu adalah kasih. Nah, jadi kalau kita buka di Roma pasal 12 ayat 10, nggak usah dibuka, nanti dibaca di rumah aja. Itu ada perintah supaya hendaklah kita saling mengasihi. Jadi bukannya hendaklah kamu saling memusuhi. Nggak ada perintah di firman Tuhan yang kita disuruh memusuhi satu dengan yang lain. Karena musuh kita itu bukan manusia, musuh kita itu bukan darah dan daging, tapi musuh kita itu roh-roh yang tidak kelihatan, roh-roh jahat yang menguasai pikiran manusia. Jadi setiap karakter itu ada roh yang menungganginya. Justru itulah musuh kita, bukan teman-teman seiman kita. Justru teman-teman seiman kita ini adalah saudara kita. Jadi perintah Tuhan di sini adalah untuk kita hendaklah kita saling mengasihi. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita supaya kita tidak jauh dari kasih karunia Allah? Kita berkumpul dengan teman-teman iman kita. Seperti misalnya kita setiap hari Sabtu kita berkumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Kita tidak jauh dari kasih karunia Tuhan, karena setiap kita datang ibadah, kita pasti diisi firman. Firman itu melekat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga firman itu nanti tumbuh. Sehingga ketika kita melakukan satu penyimpangan, di dalam hati kita itu ada yang ngomong. Misalnya nih, hari ini misalnya saya tuh kesal banget gitu, saya mau marah aja. Hati saya ini sebelum saya marah yang meledak-ledak, hati saya ngomong, ingat firman Tuhan loh, kamu gak boleh marah-marah. Amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, jadi firman Tuhan itu menegur di dalam hati kita, sehingga ketika kita mau melakukan satu penyimpangan, kita punya pagarnya, kita punya batas sehingga kita tidak melakukan penyimpangan tersebut. Nah, yang kedua yang saya mau bahas ini adalah intinya, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, saudara-saudara di sini, teman-teman semua, ada yang tahu gak sih apa itu akar pahit? Ada yang pernah merasakan yang punya kepahitan, atau ada yang pernah merasakan benci, atau pernah merasakan namanya marah? Nah, di sini saya mau menjelaskan antara akar pahit dan kepahitan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi sebelum dia menjadi akar pahit, dia akan mengalami yang namanya kepahitan. Kepahitan itu memang kalau di dalam hati itu berakar, tapi akan lebih berakar lagi kalau sudah sampai ke akar pahit, itu lebih dalam. Jadi yang mau saya jelaskan ini, saya jelaskan dulu ya. Yang kepahitan ini adalah perasaan sinis dan sebal yang menghasilkan perasaan kebencian terhadap orang lain. Jadi dia tidak sekedar marah, dia tidak sekedar tidak suka, tapi dia benci. Nah, kalau akar pahit itu sesuatu yang tajam yang dapat melukai atau merusak orang itu sendiri. Jadi akar pahit ini levelnya lebih tinggi daripada kepahitan. Dan orang lain, jadi merusak orang itu sendiri juga merusak orang lain, terutama bagi orang yang berhubungan dengan orang tersebut. Nah, sesuatu yang tajam dan runcing ini itu seperti iri dengki, terus cemburu. Kemudian dari cemburu itu jadi tidak suka, jadi benci, jadi marah, akhirnya muncul kepahitan, akhirnya muncul akar pahit. Dan kalau saudara tahu mendalami itu semua, akar pahit itu efeknya sangat besar. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, saya mau menjelaskan apa sih penyebab akar pahit itu. Gimana sih runtutannya kok bisa jadi kepahitan? Ada prosesnya untuk sampai ke situ. Sama seperti kita lahir baru ya, ada prosesnya bertobat dulu, kemudian diisi firman, kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, menerima karunia dari Tuhan, menerima pengurapan. Begitu juga kepahitan atau akar pahit itu ada prosesnya. Yang pertama, ini sepele tapi efeknya besar sekali. Perkataan. Jadi perkataan yang kita dengar itu kan
dikuatkan. Tapi kalau perkataan negatif, contohnya, Maria, kamu tuh kok kayak gitu sih? Kamu tuh jelek kayak gitu. Itu kan perkataan negatif ya. Jadi kita pikirkan, kita ingat, lama-lama kita tersinggung. Hanya dari kata-kata yang sekecil itu membuat hati kita tersinggung. Nah, dari perkataan itu akhirnya kita tersinggung lah saudara. Tersinggung, kesal kalau melihat misalnya yang ngomong tuh Siska. Setiap melihat Siska tuh lemos kayak gitu. Habis itu kesal, ngapain si orang ini orang ngomongin aku jelek, gak bagus dia memangnya dia seperti apa. Nah, muncul di dalam hati tuh kayak gitu. Jadi di dalam hati tuh bawahnya ngedumel terus. Setiap melihat, misalnya melihat dia, baru dia tuh datang, belum ada menyapa. Itu datang lagi, ngapain si orang itu kesini? Nah, itu sudah termasuk yang namanya tersinggung dari perkataan. Itu udah termasuk rasa kesal ya. Nah, itu salah satu pintu masuknya dari kepahitan atau pahit. Hanya dari satu perkataan. Itu menimbulkan rentetan-rentetan yang berbahaya bagi hidup kita juga orang lain. Bagi keselamatan juga itu berbahaya loh saudara. Karena kalau orang di dalam hatinya tuh cuma ada kemarahan, Tuhannya di mana? Kan Tuhan penuh dengan kasih. Kalau kita suka marah-marah, kita menyimpan kepahitan dan amarah, berarti di dalam hati kita isinya apa? Bukan firman kan? Nah, yang ketiga nih, tadi perkataan, kedua tersinggung. Yang ketiga, habis tersinggung, setelah tersinggung itu kita marah, emosi yang meledak-ledak, nggak bisa dikontrol. Padahal sudah jelas di Amsal itu dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, oleh sebab itu kita jangan suka marah-marah ya saudara. Jadi kita kalau misalnya kita merasa mau marah, cepat kita datang ke dalam kamar, kita tutup pintu, kita berdoa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, pasti bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah rasa marah, emosi meledak-ledak, kalau kita biarkan, itu nanti disimpan dalam hati kita jadi kecewa. Tapi kalau kita serang sama Tuhan, kita cepat, misalnya nih saya mau marah sama Siska nih, sudah meledak-ledak, seminggu kan, cepat saya lari ke kamar, saya berdoa, Tuhan, saat ini saya menutup pintu amarah, saya tidak mau marah. Karena kalau saya marah-marah terus saya gak damai Tuhan. Rasanya itu kamu sudah saya bilang jangan marah, kenapa kamu marah? Kamu tidak turut firman saya, kamu tidak turut firman Tuhan. Di dalam hati kalau misalnya kita dengar firman, pasti di dalam hati kita ngomong seperti itu. Cepat kita berdoa menutup pintu amarah itu, supaya amarah itu tidak menetap di dalam hati kita dan tidak bertumbuh menjadi kecewa, menjadi pahit, menjadi kepahitan, menjadi kebencian. Jadi sebelum mencapai ke level yang itu, kita sudah tutup pintu dulu. Karena dari situlah roh itu masuk. Roh itu masuk, menguasai pikiran kita, sehingga kita bisa berbuat jahat. Kalau kita marah, emosi kita tidak terkontrol, kan banyak ya saudara di berita itu. Karena emosi yang meledak-ledak membunuh. Itu tanpa disadari. Setelah sadar apa yang dilakukan? Menyesal, ya kan? Nah, yang kedua setelah marah, kecewa. Kecewa itu marah yang berkepanjangan. Jadi setiap orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tidak puas dan menjadi kecewa. Dari kecewa muncullah sakit hati. Ya, siapa yang pernah merasakan seperti ini? Gak cuma saudara, saya dulu pernah merasakannya. Dan sekarang saya bertobat saudara. Jadi saudara jangan ikut jejak saya dulu ya. Jadi kita sama-sama bertobat di sini saudara. Kita sama-sama cari Tuhan, kita sama-sama belajar karena kita di manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus saja. Jadi sakit hati itu tidak senang karena dilukai hatinya. Contohnya tadi kayak saya ngomong ke Maria kamu jelek gitu. Terus Maria sakit hati, disimpan, direnungkan siang dan malam setiap tidur. Tuhan, itu Ria jahat sekali, dia bilang aku jelek kayak gitu. Direnungkan, kita berputar-putar di masalah yang itu saja. Sampai kita tidak fokus mencari Tuhan. Kita fokusnya apa? Kita fokus melihat masalah yang di depan. Nah, akhirnya dari sakit hati itu muncullah kebencian. Nah, kebencian apa saudara? Kebencian itu adalah emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan rasa sayang, rasa cinta. Jadi kebencian itu kebalikan dari rasa cinta. Cinta jadi benci, benci jadi cinta. Siapa yang pernah dengar peribahasa itu? Sudah pernah dengar semua pasti ya. Nah, yang melambangkan ketidaksukaan atau permusuhan. Jadi bencinya udah jadi musuh. Jadi hanya dengan kata-kata itu bisa jadi benci loh saudara. Jadi
Jadi dia tuh merasa dirinya tuh benar terus. Aku ini gak pernah salah, aku ini benar, dia yang salah. Selalu merasa seperti itu. Jadi merasa dia benar, dan orang yang menyimpan kebencian itu kehilangan roh Tuhan. Karena apa? Perintah Tuhan itu untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membenci. Jadi kalau misalnya kita saling membenci, yang kita laksanakan ini firman Tuhan atau bukan? Pasti bukan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 dan sampai yang ke-11. Ini kata Alkitab tentang kebencian atau orang yang membenci. Saya bacakan ya saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi beberapa poin yang saya ambil dari 1 Yohanes ini, orang yang membenci atau punya kebencian itu berada di kegelapan, tidak berada di dalam terang. Jadi saking dia gelapnya itu dia tidak bisa melihat. Nah, kalau di sini dikatakan buta itu bukan buta secara fisik ya, bukan buta yang nggak bisa melihat kayak gini, itu bukan. Itu butanya secara roh. Kenapa bisa buta secara roh? Tidak punya minyak, tidak punya Roh Kudus. Yang menguasai dirinya apa? Roh jahat, yang namanya roh kebencian. Jadi jangan sepelekan saudara, kebencian itu tidak hanya sekedar karakter atau tidak sekedar rasa, tetapi ada roh yang menungganginya. Setiap karakter kita kayak marah itu ada roh amarah, benci itu ada roh kebencian. Pun juga seperti kita merasa takut, itu ada roh ketakutan juga. Apalagi kalau kita ketakutannya itu tidak wajar. Nah, yang pertama tadi orang yang membenci itu berada di kegelapan, dia tidak berada di dalam terang Tuhan. Dia sedang dikuasai roh jahat. Nah, yang kedua itu yang saya sebutkan tadi, dikuasai iblis seluruh aspek hidupnya. Apapun yang orang katakan, sedikit aja orang nyetil dia tersinggung, curigaan. Nah, itu orang yang dikuasai roh jahat atau iblis. Juga orang yang membenci itu orang yang tersesat. Karena apa? Saking gelapnya gak bisa berjalan, tidak bisa menemukan jalan keluar, tidak ada terang dan tidak ada firman. Jadi setiap dia melakukan sesuatu tidak punya jalan keluar, melakukan sesuatu tidak ada teguran. Karena apa? Dirinya tersesat. Kenapa? Berada di dalam kegelapan. Nah, yang keempat, kegelapan itu membutakan matanya. Coba saudara matikan lampu di sini ya, bisa lihat nggak? Gak bisa kan? Tertutup kan matanya. Nah, begitu juga orang yang dikuasai oleh rasa kebencian. Dia tidak bisa melihat terang yang bersinar, itu dia tidak bisa melihat. Terang Tuhan itu tidak ada di dalam dirinya. Nah, butanya itu bukan buta secara fisik ya. Saya tidak mengatakan bahwa misalnya kayak Maria tadi tersinggung lalu Maria buta secara fisik, bukan. Jadi butanya itu secara roh. Karena apa? Yang saya sebutkan tadi, tidak ada minyak, tidak ada Roh Kudus. Karena dalam kitab Wahyu sudah Tuhan katakan, berilah minyak padaku supaya untuk melumas matamu, supaya kita tidak buta secara rohani. Kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang di sana itu lebih besar daripada rasa benci kita yang sekarang. Pekerjaan Tuhan itu luar biasa besar loh saudara. Tuhan mau menyelamatkan kota ini, Tuhan mau melawat kita di sini. Kalau kita selalu berkutat dengan rasa benci dan rasa kepahitan, kita nggak bisa melihat itu semua. Kita nggak bisa. Tuhan itu saudara tidak bisa bekerja di dalam hati orang yang punya kebencian. Karena hati kita tuh tidak bisa menerima dua Tuhan. Tidak bisa hati kita ini menerima roh jahat juga menerima roh Tuhan. Jadi kalau dominan di hati kita tuh roh jahat, bagaimana Tuhan bisa masuk? Tapi kalau hati kita tuh penuh dengan Roh Kudus, Tuhan itu masuk dalam hati kita, bagaimana roh jahat bisa masuk? Tidak akan bisa saudara. Karena apa? Roh Tuhan di dalam kita itu kuat. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin saudara? Amin. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang kebencian ya saudara. Kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes saudara. Maaf saya salah baca. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Ini perkataan firman Tuhan tentang kebencian.
seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Waduh, bahaya sekali nih saudara. Kalau bisa kita punya kebencian, kita membunuh saudara kita loh saudara. Pembunuh manusia. Manusia itu, kita semua ini kan manusia. Bukan ada yang bukan manusia kan? Kita semua manusia di sini. Kita semua adalah saudara. Lalu kalau kita membenci, otomatis kita membunuh saudara-saudara di sekitar kita. Misalnya Hana membenci Hani, berarti Hana membunuh Hani. Bukan dalam konteks fisik saudara, tapi kembali lagi kalau kita berbicara dengan firman Tuhan itu dalam konteks yang rohani. Nah, akibat kita membunuh manusia, kita kehilangan keselamatan karena sudah dikatakan di sini bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Berarti kalau kita membenci, kita kehilangan keselamatan. Nah, kalau kita kehilangan keselamatan, ujung-ujungnya kita kemana saudara? Tidak mendapat hidup yang kekal, tidak bersama Bapa di surga. Nah, juga kalau kita buka di dalam Yohanes 18 ayat 44 itu, iblis itu adalah pembunuh manusia. Berarti kalau kita pembunuh manusia, berarti kita sama dengan iblis. Karena iblis juga adalah pembunuh manusia saudara. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya kebencian di dalam hati kita berdoa sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, aku mau melepaskan kebencian untuk ini. Jadi kita lepaskan semua itu semua. Ya saudara. Nah, yang selanjutnya dari kebencian baru timbul kepahitan. Nah, kepahitan ini merujuk kepada mental atau emosional yang menggerogoti dan menyimpan kebencian yang amat lama dari dalam dirinya. Jadi kebenciannya itu direnungkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, berhari-hari sampai akhirnya jadi kepahitan. Saudara tahu nggak efek kepahitan itu apa? Kita jadi sakit. Jadi jangan disepelekan saudara. Nah, orang yang punya kepahitan itu terpancar dari dua. Yang pertama itu dari perkataannya, kedua dari pancaran wajahnya. Orang yang punya kepahitan itu perkataannya itu menusuk. Setiap sedikit kata yang dia ucapkan, misalnya dia namanya orang kepahitan dengan orang kan kadang-kadang tuh saling sindir-menyindir. Ketika dia ngomong, itu rasa di dada itu rasa dia menusuk. Kayak gak damai mendengar dia berbicara itu. Nah, yang kedua itu dari pancaran wajahnya. Orang yang punya terang Tuhan wajahnya sukacita. Coba saudara saya semua tersenyum semua. Rasanya. Nah, ini menunjukkan terang Tuhan. Tapi kalau saudara cemberut, ada nggak kira-kira yang berani mendekati? Nggak ada. Misalnya saya duduk di situ ya, lalu saya ngomong mulut. Kira-kira saudara berani nggak nyapa saya? Nggak berani kan? Nah, jangankan nyapa, ngajak ngobrol aja nggak berani. Duduk berdekatan aja nggak berani saudara. Karena hawa yang saya keluarkan pasti rasanya tuh, misalnya saya lagi marah gitu. Kalau saya ditekuk di situ semuanya narik. Lalu saudara mendekati saya, pasti saudara tuh merasakan hawa amarah dari dalam diri saya. Itu tuh bisa mempengaruhi saudara juga semua. Jadi itu saudara bahaya yang kita punya kepahitan. Orang gak berani saudara dekat dengan kita, gak berani orang berbicara dengan kita. Itu hal yang sepele. Nah, kemudian kepahitan itu membuat diri kita kepahitan kalau kita disimpan di dalam hati itu membuat diri kita itu menolak untuk didamaikan. Orang yang punya kepahitan itu tidak ada damai sejahteranya, tidak ada ketenangan di dalam dirinya. Bawaannya dia melihat orang pastinya kesal terus, gak ada sukacitanya sama sekali. Tapi kalau kita menerima kedamaian ya, kepahitan itu gak ada saudara. Kepahitannya hilang, diangkat Tuhan, dicabut dari dalam hati kita. Nah, yang ke-8 ya, dari kepahitan itu baru muncul akar pahit. Nah, akar pahit ini kepahitannya sudah sangat mendalam. Saking dalamnya kepahitan itu saudara, bisa menimbulkan penyakit. Penyakitnya bukan penyakit yang remeh-remeh lah saudara. Efek orang punya kepahitan itu penyakitnya kanker. Jadi saudara jangan heran, misalnya saudara menemukan orang itu sakit kanker, pasti dia menyimpan kepahitan di dalam dirinya. Kepahitan itu menggerogoti badan kita saudara. Nah, makanya oleh sebab itu jangan kita menyimpan akar pahit dan kepahitan ya saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan, Tuhan sudah bilang jangan sampai ada akar pahit di dalam diri kita ya saudara. Nah, akhirnya dari akar pahit itu kita tidak bisa mengampuni. Akhirnya lah kita sampai kita akhir hidup kita tidak bisa mengampuni, lalu hilanglah keselamatan kita. Hanya dari satu perkataan kita tidak selamat. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus punya mental yang kuat. Kita harus diisi firman. Karena apa?
firman itu perlu. Selain untuk kita diisi firman, kita diisi keselamatan, dengan firman itu juga kita menjadi hidup dan beroleh damai sejahtera. Nah, ini ada 4 akibat dari menyimpan kepahitan. Ya, saudara. Yang pertama, itu pasti tidak ada damai sejahteranya. Bawaannya ya seperti yang saya bilang tadi, ngedumel terus harian, marah-marah terus harian. Apalagi misalnya yang sudah bekerja ya, bagaimana posisi kita bekerja sedangkan kita marah-marah, pekerjaan itu kacau, nggak ada yang berhasil ya. Apalagi waktu lagi sekolah, lagi ulangan marah-marah, kira-kira kita bisa berpikir jernih nggak bisa kan. Tetapi kalau kita ada damai, semua dan segala sesuatu yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, dan kita berjalan itu tidak sendiri. Kalau kita damai sejahtera, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, menimbulkan penyakit yang seperti saya bilang tadi. Penyakitnya nggak main-main, saudara. Bukan sekedar penyakit demam, tipes, nggak sepele itu. Kanker, saudara. Bayangkan saudara, kalau sampai saudara kena kanker stadium 4, kira-kira hidupnya lama nggak itu? Kalau kita lihat kesaksian orang di luar sana, orang yang kena kanker stadium akhir aja hidupnya tinggal berapa bulan aja. Kecuali kalau ada kasih karunia Tuhan aja dia bisa hidup, ya kan? Nah, yang ketiga, kepahitan itu menimbulkan bahasa roh yang bukan dari Tuhan. Jadi bahasa roh itu ada 2, saudara. Ada bahasa roh dari Tuhan, ada bahasa roh yang bukan dari Tuhan. Saya pernah menonton kesaksian dari pendeta Joshua, TB Joshua. Itu dia melakukan KKR di Afrika, di negara Timur Tengah di sana. Ada satu perempuan, seorang ibu-ibu, dia itu berbahasa roh palsu. Saudara tahu apa yang diakibatkan dari bahasa roh palsu itu? Bahasa roh palsu itu bahasa roh yang bukan dari Tuhan, yang berarti berasal dari roh jahat. Karena bahasa roh palsu itu, pertama, isinya tuh kutukan. Kok bisa sih kutukan? Ya karena dari setan. Berkat datangnya dari Tuhan. Kalau kutukan, nah, jadi sepanjang hidupnya itu, karena bahasa roh palsunya itu mengutuki diri dia sendiri, waktu dia kerasukan dan jadi pemakaran oleh pendeta Joshua itu, setan itu berkata kepada pendeta itu, karena bahasa roh itu bayinya meninggal, dia hamil selalu keguguran. Karena setiap dia bahasa roh tuh dia mengutuki, jadi setan itu memakan bayinya. Dia selalu dalam keluarga itu pecah. Jadi akibat dari bahasa roh palsu itu yang bukan dari Tuhan itu tidak main-main, saudara, membawa kehancuran yang sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu jangan kita menyimpan kepahitan, supaya segala kesukaran, segala malapetaka itu tidak menimpa kita. Saya bukan bilang ikut Tuhan itu selalu sejahtera ya, saudara. Ikut Tuhan itu harus pikul salib dan menyangkal diri, dan itu gak mudah, saudara. Pikul salib dan menyangkal diri. Bayangkan misalnya Maria suka nonton TV di rumah, terus Maria selalu dilarang mamanya untuk kamu tuh jangan nonton TV terus. Kira-kira itu udah jadi kebiasaan, itu jadi habit ya. Nah, kira-kira gampang gak menghilangkan kebiasaan itu? Susah kan? Nah, menyangkal diri itu juga sama, tidak mudah, saudara. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mampu. Nah, akibat yang ketiga itu tadi bisa bahasa roh yang bukan dari Tuhan. Nah, kok bisa sih tahu bahasa roh yang bukan dari Tuhan? Kalau kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, ketika kita mendengar bahasa yang bukan dari Tuhan, ada penolakan di dalam hati kita. Rasanya tuh gak damai dengan orang itu berbahasa roh. Karena apa yang keluar dari dia itu kutuk, bukan berkat. Nah, dia mengutuki diri sendiri, juga dia mengutuki orang sekitar. Nah, yang keempat, bisa kerasukan, saudara. Ini yang paling parah dari kepahitan. Bayangkan saudara lagi asik-asik ibadah, misalnya salah satu dari saudara yang menyimpan kepahitan, saking kuatnya kepahitan itu, hadirat Tuhan turun lalu saudara kerasukan. Tidak bisa dikendalikan, itu tidak bisa dikontrol oleh diri kita, saudara. Kalau sudah hadirat Tuhan turun, kemudian kenapa kok bisa kerasukan? Karena ada 2 hadirat yang berbeda, ada 2 roh yang berbeda, ada 2 esensi yang berbeda. Roh Tuhan dan roh jahat itu tidak bisa bersatu. Sehingga ketika salah satu, misalnya roh Tuhan turun kuat, roh jahat itu pasti bermanifestasi. Karena ketika ada terang, maka gelap itu kelihatan. Kalau ada terang kan kursi kelihatan. Ada saudara Lia di sini, ada saudara Hani, ada Hana, ada Kalen, ada Laura, ada
sesama hamba Tuhan, kalau sebelum kita tentang pelepasan itu harus ada dorongan dari diri kita sendiri. Tuhan, saya mau dilepaskan Tuhan. Kita punya komitmen, Tuhan saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena kalau kita punya komitmen dan pelepasan dan itu dari hati, pelepasannya nggak sulit saudara. Karena apa? Kita sudah menolak kepahitan itu, kita sudah mengikat kepahitan itu sehingga dia tidak menguasai pikiran kita, dia tidak menguasai hati kita. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pelepasan kepada hamba Tuhan, kita di sini kan ada hamba Tuhan yang bisa melakukan pelepasan. Misalnya saudara bisa ngomong sama hamba Tuhannya, oh bisa nggak saya ini pelepasan? Saya ini gini gitu. Gak harus kita jelaskan dosa kita saudara. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya itu pernah punya kepahitan terhadap ini Tuhan. Saya melepaskan pengampunan kepada ini. Saya tidak mau menyimpan kepahitan dan kebencian yang begitu dalam. Saya mau bertobat dan saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita melakukan pelepasan, kita juga harus mengampuni. Yang terutama adalah kita harus mengampuni diri sendiri. Bagaimana kita mau mengampuni orang lain kalau kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Kita semua kan pernah melakukan kesalahan. Nah, misalnya kesalahan itu tuh ada beberapa orang yang saking besar sekali kesalahannya tidak bisa mengampuni diri dia sendiri. Jangankan mengampuni orang lain, diri dia sendiri aja dia nggak bisa mengampuni. Justru dari situlah kita harus bisa mengampuni diri kita sendiri dulu. Kita mengampuni diri kita sendiri, kita mengampuni orang lain, sehingga ketika kita mengampuni itu ada beban yang terlepas, saudara. Jadi rasanya itu plong sekali. Tidak ada rasa yang mengganjal yang masih kayak rasanya di dalam tuh kayak masih tidak tuntas gitu kan. Kalau kita mengampuni itu rasanya lega. Beberapa di sini ada yang sudah pelepasan pasti pernah merasakan rasanya ya. Setelah pelepasan itu plong, rasanya damai sejahtera. Nah, kemudian kita sudah pelepasan nih dari kepahitan. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita tidak masuk lagi ke kepahitan itu? Pertama, kita pakai firman Tuhan, saudara. Jadi setiap hari kita diisi firman. Kita makan 3 kali sehari, saudara. Itu tubuh fisik kita ya. Nah, roh kita makannya cuma seminggu sekali di hari Minggu. Kira-kira kurus ya saudara roh kita itu? Coba aja saudara makan ya, tubuh fisik kita dimakan cuma seminggu sekali. Teler gak saudara? Kita nggak makan 3 hari aja rasanya itu udah kayak orang lulus banget tuh saudara. Apalagi kita 7 hari nggak makan. Nah, gitu juga roh kita. Jadi setiap hari kita diisi firman. Kita dengar khotbah dari pendeta, kita saling sharing antara teman seiman. Misalnya kan kita semua punya WA. Misalnya Lia chat Laura, aku dapat ayat ini loh, apa ya maksudnya gitu. Jadi kita saling sharing. Jadi kita diisi firman tiap hari. Setiap hari kita baca firman Tuhan 1-2 pasal setiap hari. Kita punya persekutuan doa, kita punya kehidupan doa, kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi doanya itu bukan kita minta sama Tuhan, kita yang ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan juga ngomong sama kita. Itu namanya komunikasi doa Allah, dan itu yang namanya berdoa. Yang kedua, kita supaya kita tuh dijaga dari kepahitan itu, kita harus mengalami namanya pembentukan karakter. Seperti yang ada firman Tuhan katakan di Yesaya atau di Yeremia, itu seperti bejana dimurnikan supaya kita menjadi rendah hati, sehingga ketika kita mendengarkan kata-kata orang yang negatif, banyak orang yang gak suka dengan kita tuh ngomong, kita sampai gitu ini kita, itu loh, dia tuh ngomongin kamu seperti ini loh. Nah, kita tuh jadi kuat, kita gak gampang terpengaruh dari kata-kata itu. Justru dari kata-kata itu kita semakin kuat mencari Tuhan. Amin saudara? Amin. Oke, untuk ayat penutup kita sama-sama buka di Efesus pasal 4 ayat yang 31 sampai 32. Ini yang terakhir ya saudara. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan Efesus pasal 4
Nah, amin buat firman Tuhan yang pada hari ini. Saya mau ajak saudara semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, sujud di altarnya. Kita sama-sama berdoa, kita mau sungguh-sungguh kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan saat ini bahwa kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan, datang kepadamu Tuhan, sucikan kuduskan hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Katakan Dia berfirman, mari datanglah. Dia
sudah menerima sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan kembali bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai kami Bapa. Dan kami sudah bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya.